lancar sesuai dengan harapan kita semua. Jadi acara ini memang dilatar belakangi dengan adanya laporan UNEP, United Nations Environment Program, bersama dengan Life Cycle Initiative yang telah menerbitkan 2 laporan berjudul Single Use Plastic Takeaway Food Packaging and its Alternatives, dan laporan kedua berjudul Single Use Plastic Bags and Their Alternatives, Recommendation from Life Cycle Assessment. Ya, jadi publikasi ini merupakan sebuah meta-analisis dari sejumlah life cycle assessment atau penilaian daur hidup. Selain itu juga acara ini kita maksudkan untuk mendukung Bulan Mutu Nasional dan juga sebagai bentuk dukungan standarisasi terhadap pengelolaan sampah. Jadi mudah-mudahan ini juga kami telah koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Sampah. Kebetulan Pak Nofrizal berkenan hadir, namun mungkin nanti sambil nyusul saja. Jadi sesuai agenda dalam undangan yang kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kita mulai dengan pembukaan oleh Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Nur Adi Wardoyo, kemudian dilanjutkan penyampaian materi dari beliau terkait summary laporan UNEP dan LCI tadi. Kemudian jika Pak Direktur Pengelolaan Sampah, Pak Nofrizal sudah join, nanti kita alokasikan waktu untuk beliau sebelum berlangsungnya diskusi atau tanya jawab. Jadi kita akan selesai kurang lebih pukul 10.30 ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Bapak Insinyur Nur Adi Wardoyo MSc, untuk membuka acara webinar pagi ini. Silakan Bapak Kapus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk acara ini. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama dengan Direktorat Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB 3 KLHK. Khusus untuk hari ini kita akan tayang untuk topik hasil kajian life cycle assessment untuk penggunaan single use plastik untuk wadah kantong dan wadah kemasan makanan ya. Dan kami maksudkan bahwa ini menjadi salah satu nanti dari sekian hasil kajian LCA untuk berbagai substansi gitu ya. Di waktu-waktu yang akan datang akan kami lebih perbanyak sosialisasi, diskusi dengan para stakeholder mengenai hasil-hasil kajian life cycle assessment ini. Jadi life cycle assessment adalah salah satu instrumen, tools untuk pengkajian dampak lingkungan hidup mengikuti daur hidup produk gitu ya. Daur hidup produknya itu dari sejak perolehan bahan bakunya, pemrosesan, kemudian penggunaan maupun sampai dengan pasca penggunaannya gitu. Nah, ini penting untuk kita sudah punya pemetaan mengenai daur hidup ini. Nah, bahwa kami mengundang audiens dari para praktisi, pelaku industrinya, pelaku ini UKM-nya juga, termasuk dengan ada expert life cycle assessment yang mungkin hadir di sini, dan juga dari perguruan tinggi dan rekan-rekan kami dari pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan yang bermaksud untuk memulai ini ya, mengurangi timbulan sampah, mulai mengedukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kantong belanja gitu ya, dan juga ada beberapa pemerintah daerah yang sedang mempertimbangkan untuk kebijakan tersebut. Jadi maksud dari acara hari ini adalah untuk memberikan
pembekalan begitu berdasar hasil life cycle assessment supaya kita dapat melakukan perubahan ini ke depan yang lebih baik ini secara lebih komprehensif dan dilakukan bersama-sama dengan sinergi begitu ya, supaya kita tidak terjadi saling kontroversi begitu karena perbedaan pendapat begitu, dan supaya kita paham ceritanya bagaimana supaya kita bisa melangkah maju bersama-sama dengan lebih baik. Dengan demikian, selamat menikmati acara ini. Kita buka ya webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara kali ini. Terima kasih. Kembali ke Ibu Yeri. Ya. Kalau ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepala Pusat. Ini kelihatannya Pak Direktur Pengelolaan Sampah belum hadir. Tapi langsung aja. Oke, nanti kita switch ya. Jadi kita mulai dengan materi dari Pak Kepala Pusat juga untuk menyampaikan summary laporan UNEP dan LCI. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Ini saya yang memulai untuk menyampaikan nanti supaya teman-teman ini juga dari tim kami bisa menyampaikan hasil-hasil kajian LCA ini, gitu. Karena ada bagian yang harus dijelaskannya dengan bahasa yang praktis dan sederhana, begitu. Karena kalau melihat hasil kajian teknisnya, ini kajian life cycle assessment ini betul-betul ini ya scientific, berbasis keilmuan saintifik berdasarkan informasi yang tersedia. Namun ada beberapa hal yang nanti akan dituliskan bahwa ada perlu kajian lebih lanjut. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini mohon untuk dapat dipahami supaya kita juga nyaman dapat menerima informasinya. Lanjut, ini pilihan judul dari tim kami, tim kreatif kami. Semoga menarik acaranya. Pilih wadah dengan penilaian daur hidup LCA. Lanjut. Baik, ini yang akan disampaikan untuk pendahuluan umum. Cerita mengenai kantong belanja, wadah makanan, dan nanti ada kesimpulan umum. Baik, lanjut. Pendahuluan, ya kita mulai. Lanjut, makasih. Ya, mengenai plastik sekali pakai, single use plastik. Ya, ini adalah salah satu barang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, gitu ya. Seringkali menuai perdebatan karena dampaknya terhadap lingkungan. Produk plastik sekali pakai dan alternatifnya ini perlu dikaji sebagai pertimbangan oleh para pengambil kebijakan dan stakeholder lain. Dan untuk menilai alternatif mana yang paling berkelanjutan, dampak dari penggunaan produk plastik sekali pakai ini perlu dikaji melalui penilaian daur hidup. Jadi kami tambahkan ceritanya, pada saat pertemuan, forum pertemuan Menteri Lingkungan Sedunia, yaitu United Nations Environment Assembly yang keempat tahun 2019 ya, tahun lalu itu sudah dibahas begitu mengenai single use plastics ini. Ada yang mengajak untuk ban single use plastic, ada yang mengajak jangan dulu tetapi diberikan waktu untuk ada perubahan gitu ya, tidak bisa langsung di stop begitu saja. Mengapa? Karena penggantinya apa gitu ya. Kalau langsung di stop penggantinya apa gitu ya. Belum tentu penggantinya itu siap dan belum tentu penggantinya itu lebih beban ke lingkungannya lebih ringan gitu ya. Oleh karena itu diminta oleh UNEP untuk melakukan kajian ini berdasarkan life cycle assessment. Jadi laporan ini nanti akan disampaikan ke forum berikutnya untuk United Nations Environment Assembly tahun 2021 tahun depan, gitu ya. Makanya kami kenalkan kajian ini supaya mendapat supaya banyak pihak di Indonesia yang mengetahui dan kita perlu mencermatinya. Lanjut. Baik, nah ini data dari UNEP yang digunakan. Mengapa ini perlu mendapat perhatian adalah ya ini angkanya gitu ya. Ini angka perkiraan
tetapi ini untuk menunjukkan bahwa ya ini kita harus serius untuk apa istilahnya, mengawalnya. Tentu saja akan ada penelitian-penelitian lanjutan yang diharapkan bisa memberikan gambaran lebih baik berapa yang masuk ke laut, berapa masuk ke sungai, berapa yang sebetulnya tercecer di daratan gitu ya, yang tidak terolah, dan berapa yang sebetulnya terolah gitu ya. Ini di tempatnya Pak Nofrizal ini yang lebih paham dan lebih mengawal mengenai angka-angka ini untuk Indonesia. Baik, lanjut. Ya, ini LCA, penilaian daur hidup. Penilaian daur hidup adalah satu metode yang terstandarisasi dan dapat mengkuantifikasi potensi dampak lingkungan suatu produk berdasarkan daur hidupnya yang termasuk di dalamnya ekstraksi material, raw materialnya ya, produksi, logistik, dan distribusi, penggunaan, dan hasil akhir. Luasnya studi yang dapat dilakukan mengenai LCA disederhanakan menjadi beberapa indikator pembanding. Ya, nanti mulai semakin mengenal LCA, mulai bisa memahami ini apa kajiannya. Jadi LCA ini kalau dulu kita mengenal kajian dampak lingkungan ya, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL instrumen itu sudah meluas dipakai di Indonesia. Kemudian ada kajian Strategic Environmental Assessment atau KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, yang juga sudah mulai dipakai untuk kebijakan pengendalian dampak lingkungan kewilayahan. Dan sekarang ada kajian dampak lingkungan hidup menggunakan metodologi LCA, Life Cycle Assessment. Ya, lanjut. Nah, ini kita kenalkan bahwa ada, bentar, ini ada pesan dari Pak Nofrizal ini, linknya. Oke. Dari ini Bu India, tolong sampaikan ini link untuk akses masuk ke sini, Meet ini langsung ke Pak Nofrizal. Makasih. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Jadi SNI ISO standar ini sudah kami siapkan dalam edisi Bahasa Indonesia, terjemahan langsung dari standar internasionalnya. Standar ini, dua standar ini yang dipakai oleh para praktisi LCA seluruh dunia untuk melakukan kajian-kajian LCA. Ini dikenalkan saja ya, nanti praktisi LCA yang menggunakan, dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa LCA ini ada standar referensinya, jadi tidak boleh sembarangan juga. Ya, baik, lanjut. Ayo, lanjut. Baik, nah ini tadi sudah sampaikan oleh Ibu Jerry sebagai moderator bahwa UNEP bersama Life Cycle Initiative, ini adalah Life Cycle Initiative ini adalah para pakar ya, tim pakar internasional di bawah UNEP mengenai Life Cycle Assessment gitu. Mereka sudah menerbitkan 2 laporan, judulnya ini ya, dan covernya seperti ini tampilannya. Nanti tentu saja Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh akses untuk memperoleh 2 dokumen ini, dan bacalah 2 dokumen ini dalam bahasa Inggrisnya lengkapnya supaya lebih bisa memahami apa penyampaian di dalamnya. Nah, kami akan menyampaikan pokok-pokok dari laporan ini dalam bahasa Indonesia nanti gitu ya. Sejauh ini kami usahakan bahwa terjemahannya itu masih apa istilahnya itu, maknanya tidak berubah ya dari ini bahasa Inggrisnya. Tetapi tolong nanti lihat itu referensinya dalam bahasa Inggrisnya sebagai rujukan kita. Tapi ini dalam rangka mempermudah untuk Bapak Ibu semuanya, dan untuk kita bisa membahasnya, kami akan tampilkan pokok-pokoknya dalam bahasa Indonesia. Mohon izin mengenai hal itu. Lanjut.
Ya, ini kami harus sampaikan bahwa substansi yang ditampilkan pada slide berikut ini berasal dari 2 dokumen rujukan tersebut, bukan pernyataan dari kajian kami, Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan. Jadi, referensi dikembalikan kepada 2 laporan tersebut. Terima kasih. Lanjut. Nah, kita mulai bahas ya, yang ini kantong belanja. Slide berikutnya. Single-use plastic bags and their alternatives. Jadi ini kajian ini membandingkan kantong plastik sekali pakai dengan kantong dari material lain. Ada yang menggunakan kertas, kain, bioplastik, ataupun material gabungan, dikaji berdasarkan dampak lingkungannya. Nah, yang disebut di dalam daftar di bawah ini, global warming potential, acidification, eutrophication, dan lain-lain ini yang merupakan environmental impact categories, gitu ya, kategori dampak lingkungan. Kategori dampak lingkungan yang mereka gunakan untuk kajian ini. Jadi ini penting di dalam metodologi life cycle assessment untuk adanya ini environmental impact kategori ya. Inventory gitu ya, life cycle inventory gitu ya, kategori gitu. Dan ini poin-poin ini yang mereka gunakan untuk mengkaji. Lanjut. Baik. Nah, ini ada kajian dari sisi pengaruh dari dampak yang terhitung dengan berat dan yang dampak terhadap jumlah penggunaan ulang. Jadi kajiannya adalah tas dengan bahan yang sama namun memiliki berat 2 kali lipat akan berdampak 2 kali lipat, gitu ya. Kecuali jika digunakan berulang kali. Jadi magnitude dari dampak itu berkaitan langsung dengan beratnya, ya. Semakin berat bahan material per satuan kantong itu hitungan dampaknya juga berbanding lurus, gitu ya. Sementara jumlah penggunaan secara langsung mempengaruhi besarnya dampak pada lingkungan. Apabila tas belanja digunakan sebanyak 2 kali, maka dampak lingkungannya hanya menjadi setengah, ya, karena hitungannya adalah per satu kantong, begitu. Kalau dipakai 5 kali, ya hitungannya menjadi 1/5-nya. Jadi hitungannya adalah berdasarkan persatuan penggunaan. Jadi ini hal yang mendasar untuk hitungan life cycle assessment ini. Lanjut. Nah, ada kajian terhadap degradable plastik, yaitu plastik yang dapat terurai, ya. Berdasarkan kajian UNEP tahun 2015, ya, tahun 2015, mereka mengkaji yang oxo-degradable plastik. Ada teknologi ini ya, oxo-degradable, dan ada yang biodegradable plastik. Di situ oxo-degradable plastik disebutkan adalah yang mengandung bahan tambahan. Ada aditif yang digunakan untuk meningkatkan laju fragmentasi dan oksidasi plastik. Ya, jadi secara fisik dan secara kimia itu dimaksudkan degradasinya. Namun degradasi polimer secara sempurna dan proses biologisnya masih perlu dibuktikan. Dalam hal ini masih perlu kajian lebih lanjut. Itu kajian tahun 2015. Nah, oleh karena itu dimungkinkan adanya kajian-kajian yang terbaru nanti untuk memberikan update terhadap wilayah ini, ya, plastik yang dapat terurai. Untuk biodegradable plastics itu dirancang dapat terdegradasi melalui hidrolisis, ya. Laju degradasinya tergantung kepada berbagai faktor, diantaranya pH, tingkat keasaman, ya, kelembapan, temperatur, jenis bahan, serta keberadaan mikroorganisme. Oleh karena itu penting, walaupun dirancang biodegradable, kalau perlakuan akhir terhadap
setiap material ini tidak sesuai dengan sifat material tersebut, maka tujuan degradasinya tidak tercapai juga, begitu. Nah, ini yang harus mendapat perhatian. Jadi untuk setiap material harus diketahui sifat-sifatnya dan harus tepat perlakuannya supaya sifat-sifat yang dirancang itu dapat optimal, apa istilahnya itu, terjadinya ya, supaya dampak ke lingkungannya itu dapat berkurang gitu. Ini pesan yang penting sekali. Jadi jangan hanya mengandalkan dari awalnya saja, tetapi kita lalai di dalam penanganan akhirnya. Nah, ini pesan ini penting untuk semua jenis material. Lanjut. Untuk yang degradable plastik, ini kajiannya menyatakan bahwa plastik tidak terdegradasi dengan laju yang sama pada semua lingkungan, ya, karena ada berbagai faktor tadi, ada faktor suhu, kelembapan, mikroorganisme, gitu ya, paparan cahaya matahari dan lain-lain. Ya. Plastik yang dikategorikan sebagai oxo-degradable ini akan menyerpih dan tidak terdegradasi secara sempurna, meninggalkan jejak yang tampak dan tidak tampak. Ini kajian oleh UNEP pada tahun 2015 ya, yang masih akan dilanjutkan kajiannya. Untuk biodegradable plastik, oksigen dan sinar ultraviolet menjadi faktor penting degradasi secara sempurna. Ya, faktor pengaruh yaitu suhu dan kelembapan. Kemudian plastik dengan label dapat dikomposkan perlu dikelola dan tidak dibuang di lingkungan. Artinya tidak bisa dibiarkan begitu saja, walaupun sudah dirancang dapat dikomposkan dan sudah diuji dapat dikomposkan, tetap perlu dikelola dan tidak boleh dibuang ke lapangan. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana pengelolaan sampah nih dalam kaitannya dengan emisi karbon dioksida? Kajian mengindikasikan bahwa kantong kertas yang dibuang pada TPA menghasilkan emisi metana yang berpengaruh pada perubahan iklim dibandingkan dengan kantong plastik yang sifatnya inert. Ya, inert pun juga ini berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ya, nanti akan terdegradasi juga. Cuman karena selisih waktunya saja, gitu ya. Nah, di sisi lain, insinerasi kantong plastik dapat menimbulkan emisi karbon dioksida ya dari fosil fuel, sedangkan kantong kertas menghasilkan emisi karbon dioksida yang merupakan bagian dari siklus karbon alam terdegradasi menjadi metana. Jadi ini yang harus menjadi perhatian untuk negara-negara yang memilih untuk mengandalkan teknologi insinerasi untuk memusnahkan sampah dan membersihkan lingkungannya. Ya, ada yang masih mengandalkan proses TPA secara alami. Nah, itu ada pertimbangan ini untuk dari sisi perubahan iklim. Sedangkan materi dari kantong biodegradable dapat dikomposkan secara prinsipnya, sedangkan plastik dapat didaur ulang. Jadi ini arah-arah untuk bisa pemanfaatan yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini daftar dari kajian-kajian life cycle assessment yang dikompilasi untuk membuat laporan ini, tetapi saya membaca dalam bahasa Inggrisnya laporannya bahwa masih banyak kajian-kajian lain di luar yang ini, gitu ya, dilakukan oleh banyak pihak, begitu. Dan publikasi-publikasinya sudah ada dan beredar, begitu. Dan kajian ini yang dilakukan oleh UNEP ini tidak bermaksud untuk membatasi Bapak Ibu sekalian untuk juga membaca publikasi yang lain, tapi setidak-tidaknya UNEP sudah mengumpulkan beberapa kajian ini yang diharapkan cukup berimbang, gitu ya. Dari cakupan geografisnya ada negara maju, ada negara berkembang, ada yang istilahnya itu iklimnya tropis, ada yang
juga subtropis. Jadi diharapkan ini cukup berimbang, tetapi UNEP juga paham bahwa ini kajian belum sempurna dan perlu dilanjutkan kajian-kajiannya. Lanjut. Nah, ini yang hasil yang dapat disampaikan adalah ini mengenai yang sekali pakai dan yang guna ulang, gitu ya. Ada plastik yang jenisnya LDPE dan ada HDPE, begitu. Ada PP, gitu ya. Saya tidak menjelaskan nanti yang mana LDPE, HDPE, dan PP, nanti silakan. Tetapi ini yang pembelajaran yang kita peroleh, gitu, bahwa LDPE atau HDPE sekali pakai menduduki peringkat rendah pada aspek timbulan sampah, namun berkebalikan pada indikator lingkungan. Artinya, artinya memang timbulan sampahnya banyak kalau itu sekali pakai, gitu ya, karena penggunaannya banyak sekali sehingga langsung melonjak, maksudnya kelihatan dominan permasalahan di timbulan sampah, ya. Untuk LDPE bahan daur ulang atau bahan terbarukan memberi dampak lingkungan yang lebih rendah dibanding LDPE dari bahan fosil yang sekali pakai, gitu ya. Jadi daur ulang membantu, ya, maupun yang menggunakan bahan terbarukan. Yang poin ketiga adalah LDPE bahan terbarukan berdampak lebih tinggi pada lingkungan dibandingkan dengan LDPE konvensional, ya. Ini yang harus hati-hati karena penggunaan biomaterial untuk membuat material seperti plastik itu ternyata ada dampak lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan LDPE yang konvensional itu, ya. Ini harus hati-hati, ya. LDPE guna ulang berdampak iklim lebih rendah dibanding plastik sekali pakai apabila digunakan 5-10 kali. Nah, ini. Jadi dorongannya adalah gunakan ulang semaksimum mungkin. Setidak-tidaknya 10 kali, gitu ya. Itu pesannya, gunakan ulang semaksimum mungkin. Untuk plastik PP, polipropilen, berdampak iklim lebih rendah dibanding plastik sekali pakai apabila digunakan 14 kali. Jadi kalau yang polipropilen itu harus lebih banyak untuk digunakan ulang, ya. Jadi ini gambarannya adalah guna ulang itu sangat dianjurkan dan juga mengenai penggunaan bahan daur ulang, ya. Ini penting pesannya. Lanjut. Nah, ini dari sisi timbulan sampah, LDPE guna ulang itu lebih rendah dampaknya dibanding dengan yang sekali pakai. Itu tadi ya, kita sudah dapat pesannya guna ulang, ya. Itu lebih baik daripada yang sekali pakai. Logika kita iya, gitu ya, bisa nangkep itu. Dari sisi dampak lingkungannya, LDPE yang menggunakan bahan daur ulang itu lebih baik daripada LDPE yang berbahan fosil. Logika kita gimana? Oke, ya, kelihatannya ya ini logika kita bisa menangkap ini, ya. Kemudian LDPE yang sekali pakai itu yang sekali pakai dampak lingkungannya dengan yang LDPE guna ulang 1 kali. Hanya 1 kali, ya. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan antara yang sekali pakai dengan yang guna ulang, cuma digunakan 1 kali, gitu. Jadi ada tas yang dirancang untuk guna ulang, tetapi makainya cuma 1 kali, bukan berkali-kali. Jadi itu juga masalah. Jadi sama saja itu dengan single use sebetulnya, walaupun dinyatakan disarankan itu untuk guna ulang, tetapi ternyata konsumen kita, masyarakat kita menggunakannya hanya 1 kali, ya. Itu tidak ada pengaruhnya, ya, karena yang berpengaruh adalah perilaku guna ulangnya. Nah, itu penting, ya.
Nah, juga mengenai LDPE guna ulang dan PP guna ulang yang sekian kali itu akan lebih baik daripada yang sekali pakai, tetapi diharapkan dipakainya itu 10 kali atau 14 kali minimal. Nah, ini nanti perlu ini dari sisi kepraktisan, siapa yang mengingat ya, tas saya ini sudah saya pakai guna ulang 2 kali atau 3 kali atau 5 kali atau 10 kali gitu ya. Saya mau kasih tanda gitu pakai pulpen gitu, 1 contreng, 2 contreng, 3 contreng, 4, 5 begitu ya. Ya kalau itu masyarakat kita bisa melakukannya ya baik, tetapi kalau tidak bisa menghitung ya sudah digunakan ulang terus sampai lecek, sampai sudah harus pensiun begitu ya. Ya sudah, tetapi pesannya harus digunakan sebanyak-banyaknya. Lanjut. Nah, ini mengenai yang kantong plastik sekali pakai dibandingkan terhadap kantong plastik dari biomasa. Ya. Ini yang menarik, bahwa kantong kain setidaknya membutuhkan 50-100 kali penggunaan agar setara dengan kantong plastik sekali pakai. Nah, ini perlu mendapat perhatian, mendapat catatan. Ya. Banyak sekali itu, 100 kali penggunaannya untuk kantong kain, harapannya guna ulang ya. Jangan sampai kantong kain sekali pakai gitu ya. Dan harusnya digunakan sampai 50 kali sampai 100 kali. Harapannya adalah jahitannya tidak lepas gitu ya. Kalau udah dipakai 10 kali, 20 kali jahitannya lepas, terus bolong dan terus ini, terus akhirnya ya sudah dibuang. Nah, itu jangan ini ya, jangan seperti itu. Tapi ini berat untuk kantong kain ya, harapannya untuk diguna ulang. Untuk kantong biodegradable tidak memiliki keuntungan lingkungan dibanding kantong plastik sekali pakai konvensional karena menghasilkan metana. Jadi dari sisi lingkungannya tidak terlalu jauh perbedaannya dari sisi kajian dampak lingkungan keseluruhannya. Untuk kantong oxo biodegradable dapat mengurangi dampak visual timbulan sampah. Ya. Namun dari sisi dampak lingkungan keseluruhan dianggap tidak signifikan karena dianggap tidak terdegradasi sempurna di landfill. Begitu. Nah, padahal dari sisi mudah terurainya itu diharapkan yang oxo biodegradable itu terdegradasi di landfill sehingga mengurangi volume ya, mengurangi volume sampah yang di landfill dan plastiknya itu tidak licin. Karena kalau plastiknya itu licin, ada tumpukan-tumpukan itu yang sering membuat longsor di TPA di landfill itu adalah karena plastik-plastik itu gitu. Jadi beberapa kajian demikian, tetapi ini yang harus dilakukan kajian-kajian lebih lanjut bagaimana teknologi untuk yang degradable ini juga dapat maju gitu ya. Lanjut. Nah, untuk kantong belanja ini kesimpulan LCA-nya adalah kantong PE daur ulang berdampak lingkungan lebih rendah dibandingkan kantong sekali pakai dengan jumlah penggunaan ulang 8 kali. Jadi logikanya kita, yang menggunakan daur ulang, bahan daur ulang itu lebih rendah dampak lingkungannya dibanding kantong sekali pakai, tetapi ada ancar-ancar bahwa harus digunakan ulang 8 kali. Jadi kalau yang daur ulang tetapi hanya digunakan 1 kali, yaitu sama saja dengan kantong sekali pakai, gitu ya. Jadi yang daur ulang pun itu juga harus diguna ulang sekian kali itu. Baik, yang kedua, kantong plastik sekali pakai lebih baik dari segi dampak lingkungan dibanding kantong kertas sekali pakai. Ya, ini antara plastik dan kertas materialnya. Kalau menggunakan material kertas, hitungan dampak lingkungannya lebih besar ya dibanding kalau pakai material plastik. Ya. Mohon maaf Pak Kapus, Pak Hadi. Ya, ini
Pak Direktur, Pak Nofrizal Tahir sudah join, ini berhasil? Ya. Direktur Pengelolaan Sampah? Ya. Mau kita lanjut dengan materi Pak Adi, Pak Kapus Tanlinghut, atau kita persilahkan beliau? Ya, saya selesaikan untuk yang kantong belanja ini. Oke. Ini kalau tidak salah tinggal satu slide ini untuk yang kantong belanja. Jadi lanjut dengan Pak Nofrizal gitu. Ya, siap. Nanti masuk. Saya lanjutkan. Izin gitu ya, Pak Nofrizal ya. Ya, baik, silakan terima kasih. Ini tanggung nih ya tentang ini. Iya, siap Pak. Ya. Kemudian kantong biodegradable lebih baik dari segi dampak lingkungan dibanding kantong PE dan lebih rendah kontribusi gas rumah kacanya dibanding kantong kertas. Ya, jadi ini tidak mudah ya untuk kita mencernanya gitu. Tetapi kita harapkan bahwa karena pilihan untuk memilih material ini bukan di pihak masyarakat penggunanya ya, ini dari produsen-produsen. Jadi ini yang nanti kita perlu bicarakan dengan pihak produsen-produsen kantong belanja, dan untuk pemerintah kedepannya mau diarahkan ke yang mana gitu ya. Tetapi tadi prinsipnya adalah disarankan untuk guna ulang itu selalu lebih baik gitu ya, guna ulang. Walaupun itu adalah bahannya daur ulang, tetapi jangan sampai hanya satu kali pakai gitu ya. Nah, yang seperti itu yang bisa kita pahami, cerna dengan mudah cara logikanya. Lanjut. Nah, udah. Jadi sebelum ke wadah makanan, itu yang ini kantong belanja, kami persilakan Pak Nofrizal, terima kasih sudah bergabung, Pak Nofrizal. Jadi, silakan, makasih. Ya, terima kasih Pak Nur Adi Wardoyo. Kita maaf diinterupsi sejenak. Ini kita sambil menunggu kehadiran Bapak Direktur Pengelolaan Sampah kepada para peserta. Mungkin ini alhamdulillah Pak Nofrizal Tahir sudah bisa join ke webinar ini, yang seyogyanya kami minta untuk memberikan sambutan untuk acara webinar pilih wadah dengan penilaian daur hidup ini Pak Direktur. Jadi silahkan nanti kami lanjut dengan materinya Pak Kapus Tanlinghut. Silahkan Pak Nofrizal, waktu kami persilahkan. Sini aja Win, dengerin Win. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Adi Wardoyo, Kepala Pusat Standar Lingkungan dan Kehutanan. Saya juga menyampaikan selamat tahun Nur Adi Wardoyo. Jadi ini spesial juga ini buat Pak Nur Adi pagi ini. Semoga selalu sehat dan diberikan kekuatan terus untuk mengabdi dan berkarya untuk bangsa dan negara tentunya. Ya, teman-teman dan seluruh yang hadir pada diskusi LCA pada pagi hari ini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dengan Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanannya yang melakukan inisiatif untuk mendiskusikan hal ini. Tentu ini tidak mudah, tapi saya pikir sebagai kita tentu harus tetap membuka dialog dan diskusi atau dialektika terhadap kebaikan-kebaikan ke depan yang lebih baik tentunya begitu ya. Sehingga menurut saya diskusi ini tentu untuk mencari bagaimana upaya-upaya yang lebih baik ke depan yang harus kita lakukan, baik itu sebagai individu maupun juga sebagai pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya pikir sustainability itu sudah menjadi keniscayaan ya,
sudah menjadi ideologi utama dari seluruh kehidupan di dunia ini, yang menyatakan bahwa sustainability itulah yang akan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan sebagainya bagi kehidupan di muka bumi ini. Jadi itu sudah harus kita lakukan. Bagaimanapun upaya pembangunan, upaya pertumbuhan ekonomi yang kita lakukan, semua ini harus juga berdampingan dengan kesetimbangan lingkungan itu. Bahkan saya pikir kondisi COVID-19 ini juga tidak terlepas dari kesetimbangan lingkungan yang sudah dilewati ambang batasnya begitu. Sehingga akan menghasilkan persoalan-persoalan baru terhadap lingkungan, menghasilkan bencana-bencana baru terhadap lingkungan. Dalam konteks itu saya ingin sampaikan juga bahwa baru-baru ini ada riset terbaru dari teman-teman dari Universitas Toronto, mungkin 2 bulan yang lalu sempat muncul di media nasional kita, yang dipimpin oleh Stephanie Borrelle. Perisetnya bekerja sama dengan hampir seluruh universitas di dunia, termasuk di Indonesia ada dari Unhas, Profesor Akbar Tahir. Risetnya itu sudah termuat di jurnal yang paling top di dunia, di Science Max. Jadi ada 3 hal mendasar disampaikan oleh riset itu. Pertama adalah bahwa kalau kondisi business as usual yang terjadi, itu pada tahun 2030 seluruh dunia itu akan memasukkan 90 juta ton sampah plastik ke laut. Yang kedua, skenarionya dari risetnya itu dengan upaya yang ambisius, termasuk upaya misalnya yang kita lakukan sekarang, termasuk pembatasan single use, improvement dari waste management, clean up di mana-mana dan sebagainya, itu masih menghasilkan 20 juta sampai 53 juta ton sampah plastik ke laut pada tahun 2030. Jadi risetnya ini menggunakan angka psikologis yang dilakukan oleh Jena Jambek, bahwa tahun 2030 itu 8 juta ton sampah plastik ke laut. Jadi untuk di bawah 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut tahun 2030 itu ada 2 hal yang harus dilakukan menurut riset ini. Pertama adalah setiap individu di muka bumi ini, yang mungkin kita 8 miliar sekarang penduduk di dunia, harus menggunakan penggunaan plastik, mengurangi penggunaan plastik 85% setiap individu. Saya pikir ini nggak mungkin lah kita lakukan di seluruh individu melakukan ini. Bagaimanapun kita plastik masih kita butuhkan gitu ya. Nah, pilihan yang keduanya adalah lebih dari 99% setiap sampah plastik itu kita pastikan harus benar-benar masuk ke dalam siklus waste management. Jadi masuk dalam siklus daur ulang kalau dihasilkan, atau masuk ke dalam siklus pengolahan sampahnya, atau mungkin sanitary landfill-nya atau landfill-nya. Jadi tidak ada, ya boleh dikatakan lebih dari 99% ya 100%. Jadi tidak ada satupun lagi sampah plastik itu yang masuk ke lingkungan begitu loh ya. Ini skenario yang dari riset itu. Saya pikir ini riset yang nggak main-main ya, karena sudah masuk di jurnal Science Max ya. Artinya kalaupun kita ingin membantahnya tentu juga dengan level Science Max juga tentunya gitu loh, dengan riset yang sekelas juga. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, masa pandemi COVID ini bukan membuat kita lebih ringan persoalan sampah, khususnya sampah plastik, tapi tambah berat. Ini dibuktikan komposisi sampah plastik yang paling gampang yang kita monitor itu di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya misalnya, itu 2017 dari 13% menjadi 22,01% pada saat ini, pada masa COVID ini. Jadi signifikan sekali komposisi sampah plastik ini meningkat, karena memang perubahan perilaku yang masif, kita belanja online dan sebagainya. Walaupun secara total sampah ke TPA itu berkurang 10-15%, tapi sampah plastik meningkat pesat. Ini juga mungkin ditambah dengan lesunya juga industri daur ulang karena harga minyak yang juga sempat berada di bawah 30 US dollar. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada
teman-teman semua, ya diskusi ini sangat penting, tapi kita tetap, menurut saya, filosofi dari Undang-Undang 18 itu tetap, menurut saya hierarkinya paling tepat yang harus kita lakukan. Pertama, kalau bisa kita mengurangi, membatasi, mencegah, itu lebih baik dari menggunakan berkali-kali atau menggunakan ulang gitu ya. Jadi kalau bisa kita mencegah, membatasi, dan mengurangi, itu jauh lebih baik daripada penggunaan berkali-kali, penggunaan ulang. Hierarki berikutnya, kalau kita bisa menggunakan ulang, itu jauh lebih baik daripada sekali pakai atau single use, kemudian didaur ulang. Kemudian hierarki berikutnya, daur ulang jauh lebih baik daripada recovery energi. Ya, daur ulang jauh lebih baik misalnya daripada kita waste to electricity atau RDF dan sebagainya. Recovery energi jauh lebih baik daripada landfill. Landfill sanitary atau kontrol landfill jauh lebih baik daripada kontrol landfill. Ya, memang saat ini kita masih dominan berada pada landfill yang mungkin kontrol landfill, walaupun sudah mulai berkurang itu open dumpingnya. Masih di level paling bawah sebenarnya. Tapi saya tetap percaya hierarki itu harus kita lakukan begitu ya. Jadi memang menurut saya kalau tetap kita banding-bandingkan tapi tetap menghasilkan sampahnya lebih banyak, dari sisi persoalan sampah tetap menjadi persoalan begitulah ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tentu ini sangat penting menurut saya diskusinya. Tapi prinsip-prinsip dari filosofis Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu juga perlu menjadi perhatian tentunya begitulah ya. Terima kasih, selamat ulang tahun Mas Nur Adi Wardoyo, sukses selalu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Direktur Pengelolaan Sampah, Dr. Nofrizal Taher yang telah memberikan sambutan pada acara webinar ini. Kami kembali kita berikan waktu untuk Pak Kapus Tandinghut, Pak Nur Adi Wardoyo, untuk melanjutkan materi, terutama pada subbab 3 dan 4. Silakan Pak Nur Adi. Ya, baik, lanjutkan. Terima kasih Pak Nofrizal. Baik, kita lanjutkan perjalanan mencerita mengenai wadah makanan, ya, food container. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, perbandingan studi LCA ini membandingkan single use plastic take away food packaging, gitu ya, dan juga membandingkan single use plastic take away food packaging versus single use packaging other materials, material yang lain, gitu, dan juga single use plastic take away food packaging versus reusable packaging, ya. Nah, ini kajiannya. Lanjut. Wah, ini gambarannya ya. Silakan nanti untuk dicermati sendiri. Tapi ini ada beberapa kajian mengenai material-material yang dipakai untuk packaging. Dan tadi gambarannya saya tidak akan jelaskan karena terlalu teknis, dan ini silakan dicermati oleh masing-masing. Lanjut. Nah, hasilnya adalah ini, bahwa pembandingan wadah plastik sekali pakai yang terbaik adalah XPS, yaitu expanded polystyrene, ya. Kemudian PLA atau polylactic acid, ini kalau tidak salah adalah material yang diperoleh dari biomaterial, ya, dengan proses polimerisasi, menunjukkan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan PET, ya, kecuali untuk indikator asidifikasi dan eutrofikasi. Kemudian wadah kertas berdampak lingkungan lebih rendah
Namun untuk dekomposisi di landfill menghasilkan emisi lebih tinggi dari polystyrene. Ya. Dan wadah aluminium itu berdampak lingkungan lebih besar dibandingkan dengan expanded polystyrene sekali pakai dan polipropilen. Kemudian wadah PE polietilen guna ulang lebih baik dari wadah polystyrene sekali pakai jika digunakan 18 kali. Nah, ini ada catatan bahwa dampak lingkungan juga harus dipertimbangkan tidak hanya dari wadah tetapi juga dari food waste. Baik, lanjut. Nah, kesimpulan dari LCA wadah makanan adalah membandingkan kemasan sekali pakai dengan materi yang berbeda mengindikasikan wadah kemasan dari bahan polystyrene, expanded polystyrene dan kertas menunjukkan performa lingkungan yang lebih baik dibanding material lain, yaitu PET sekali pakai, PLA, polylactic acid, polipropilen dan aluminium. Ya, ini telaah dari kajian yang dikumpulkan. Lanjut. Nah, bagaimana kesimpulan umum dari tim kajian tersebut, yaitu bahwa mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan wadah makanan dan kantong belanja tidak hanya dengan memilih, melarang, dan merekomendasikan atau mendesain material spesifik. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian melihat antara material plastik pun ada beberapa jenis, ada yang teknologinya macam-macam, kemudian juga material alternatifnya juga macam-macam, tetapi semuanya memang masih berdampak ke lingkungan. Nah, diingatkan adalah juga dengan merubah perilaku konsumen untuk meningkatkan penggunaan ulang dan menghindari penimbulan sampah, Jadi ini penting untuk memperjelas mana dorongan dan mana kampanye untuk perubahan perilaku konsumen, dan mana informasi yang berkaitan dengan produk dengan material tertentu. Jadi mohon ini mendapat pencermatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mempromosikan untuk ini, meningkatkan daur ulang, penggunaan ulang ya, meningkatkan penggunaan ulang, itu adalah pada tataran perubahan perilaku konsumen. Ya, jadi perubahan perilaku ini, penggunaan ulang, itu juga berlaku umum untuk dia menggunakan material yang mana saja, begitu ya. Tetapi guna ulang. Jadi mengenai guna ulang ini tidak berkaitan dengan material tertentu yang ini di banyak tempat ini kita menjumpai mengenai kantong belanja guna ulang, gitu ya. Karena ada penyebutan kantong belanja guna ulang, begitu ya. Terus materialnya itu plastik dan hanya itu yang tertentu. Padahal pesan untuk guna ulang itu adalah pada perilakunya, bukan pada materialnya, bukan pada bentuk kantong belanja tertentu. Nah, ini yang pesan-pesan ini sangat penting. Jadi kalau meningkatkan guna ulang dan menghindari timbulan sampah, kita itu diajak untuk tidak berorientasi untuk selalu membuat yang baru atau membeli yang baru, menggunakan yang baru. Nah, hal seperti ini, gunakan yang sudah ada, gitu ya. Gunakan yang sudah ada. Kalau kantong belanja, ya gunakan yang saat ini sudah ada. Mau dari kain, karena sudah ada ya, mau dari kain, mau dari material plastik jenis apa, mau kantong tas seminar, mau juga sebetulnya tas kerja kita juga bisa untuk wadah dan yang lain. Tapi ini penting untuk kita bisa membedakan mana kampanye untuk perilaku konsumen untuk guna ulang, dan itu memang arahnya adalah menghindari timbulan sampah. Tadi Pak Nofrizal sudah mengingatkan hierarkinya adalah hindari timbulan sampah, gitu ya, rasionalisasi untuk penggunaan, gitu ya. Kemudian
perilaku untuk guna ulang itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Sementara kalau sudah telanjur gitu, barangnya ada, mau dari plastik jenis yang manapun, maupun yang dari kain, maupun yang dari yang alternatif lain, semuanya tetap berdampak lingkungan. Dan ini penting karena masing-masing negara, laporan ini diberikan kepada semua negara, dan masing-masing negara mencermati dan memang melakukan telaah untuk kebijakannya untuk negara masing-masing. Yang kita dengar adalah Singapura itu lebih memilih untuk mempertahankan infrastruktur untuk insinerasi, ya, mereka memilih untuk tetap mempertahankannya. Kemudian juga Jepang yang sudah nyaman dengan fasilitas yang baik untuk penanganan sampahnya. Baru belakangan ini mereka mendorong juga untuk meningkatkan daur ulang, walaupun mereka tetap mengandalkan untuk, ya, bagaimanapun juga tetap ada material sampah yang harus ditangani, gitu ya. Jadi ini ada wilayah penanganan, ada wilayah tadi itu mencegah timbulan sampah. Pak Nofrizal tadi sudah mengingatkan, sekian sampah itu tidak boleh ada yang masuk ke sungai, tidak boleh ada cacing bunga, tidak boleh ada yang masuk ke laut. Itu penanganan, tetapi tadi targetnya adalah harus mengurangi konsumsi material itu, plastik ataupun kertas dan yang lain, semaksimum mungkin. Itu dari sisi menghindari timbulan sampah atau dari sejak pencegahan munculnya sampah. Tadi harapannya juga ke sana. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kami sharing mengenai laporan dari UNEP dan Life Cycle Initiative tadi. Sifatnya adalah untuk menyampaikan laporan tersebut. Tentu saja di Indonesia kita menggunakan rujukan tadi kebijakan yang disampaikan Pak Nofrizal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Demikian yang kami sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian yang para praktisi bisa mencermati ini dan juga bisa menyesuaikan. Dan juga untuk para peneliti yang di perguruan tinggi, mohon untuk juga membantu untuk wilayah-wilayah yang menantang ini, gitu ya. Karena inovasi-inovasi masih muncul, ya. Inovasi-inovasi untuk penggunaan biomaterial, inovasi-inovasi untuk yang sifat material yang mudah terurai, yang compostable, itu riset-risetnya juga masih berlangsung, dan juga perlu inovasi-inovasi di dalam penanganan material pasca konsumsi. Dan tentu saja PR kita untuk menciptakan ekosistem untuk daur ulang, gitu ya, karena itu juga penting. Jadi masing-masing pihak punya perannya, kami dorong untuk kita maju bersama. Terima kasih. Kembali ke Bu Yeri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Pak Nur Adi Wardoyo, yang telah menyampaikan materinya secara utuh terkait summary laporan UNEP dan LCI. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Kita punya waktu 30 menit, tapi untuk tanya jawab mungkin sekitar 20 menit saja, karena nanti juga ada perlu waktu untuk ditutupnya acara ini. Ada beberapa pertanyaan melalui chat yang sudah masuk. Ini karena pesertanya memang luar biasa, memang ini mohon maaf, ada beberapa peserta yang belum bisa join sampai detik ini karena ternyata kapasitasnya terbatas. Kita memang mengundang segala pihak, ini perwakilan dari Komite Teknis 1307 Manajemen Lingkungan, juga pemerintah Provinsi Kabupaten Kota, Dinas Lingkungan Hidup seluruh Indonesia, dan juga Pusat Penelitian Studi Lingkungan, serta Asosiasi Industri Lembaga Non-Pemerintah, juga Lembaga Sertifikasi dan Penilaian Kesesuaian. Jadi mohon waktunya dari Pak Nur Adi Wardoyo. Juga ini juga ada pertanyaan dari
peserta kepada Pak Nofrizal, mungkin bisa merespon beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi yang pertama terkait, ya ini dari Pak Wipradi. Kalau kantong yang terbuat dari singkong bagaimana? Apakah juga ada dampaknya terhadap lingkungan? Apakah 100% aman? Ini ditujukan mungkin ke Pak Adi. Kemudian juga pertanyaan dari Arya Kusumo. Pak Adi, untuk kantong belanja guna ulang, sebaiknya terbuat dari bahan apa? Karena selama ini yang banyak dipakai, salah satunya yang berbahan spunbond. Apakah itu ramah? Kemudian juga dari Pak Handi Budiman, berarti biodegradable plastik yang bisa didaur ulang yang terbaik ya. Mungkin cukup itu untuk Pak Adi. Kemudian ada satu pertanyaan untuk Pak Nofrizal dari Pak Wipradi. Apakah boleh minta hierarki penggunaan sampah yang barusan dijelaskan Pak Nofrizal? Kalau bisa dalam bentuk infografisnya. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin Pak Nur Adi bisa merespon 3 pertanyaan pertama ini, Pak. Ya, respon ini adalah saya bukan peneliti gitu ya, dan Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan memang bukan ini lembaga penelitian gitu ya. Jadi kalau untuk yang material apa yang dari singkong apa bagaimananya, tentu saja perlu dikumpulkan kajian-kajiannya begitu, Bu Yeri gitu ya. Iya. Jadi, saya tidak menjawab itu dalam kapasitas sebagai expert di situ gitu ya, ataukah dari Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, karena kita tidak melakukan kajian atau penelitian seperti itu secara langsung. Nah, karena itu nanti ke depannya jika diperlukan apa istilahnya itu webinar lebih lanjut begitu ya, yang lebih spesifik mengenai penggunaan biomaterial gitu ya, untuk dengan berbagai inovasinya gitu ya, untuk menghasilkan material yang disiapkan ke depan dengan sifat-sifat keunggulannya seperti apa, terus kemudian ada kajian dampak lingkungan yang menyertainya, kami welcome untuk menjadwalkan gitu, kalau diperlukan pembahasan lebih lanjut ke sana, seperti juga kajian mengenai kalau daur ulang mau ditingkatkan gitu kan ya, seperti apa gitu ya yang terbaik itu yang mengurangi dari sisi dampak lingkungannya, begitu Bu Yeri. Nah, mengenai promosi beberapa kantong belanja begitu yang dari bahan spunbond gitu ya, dengan promosi itu adalah untuk diguna ulang gitu. Nah, ini makanya yang kami sampaikan dari kesimpulan yang tadi disampaikan pada kajian ini, penting untuk kita melihat ini sisi perilakunya begitu ya. Yang ini sisi perilaku, yang ini mengenai material begitu. Jadi kalau memang guna ulang tadi, kampanyenya itu lebih tepatnya adalah untuk perilakunya, bukan mengenai materialnya gitu ya. Bukan mengenai materialnya. Nah, tadi kita juga melihat bahwa kalau spunbond itu adalah sebetulnya adalah jenis plastik PP apa bagaimananya, itu tetap ada dampak lingkungannya gitu. Sehingga apa yang cocok untuk yang tas guna ulang gitu, kalau menurut sarannya tadi adalah kita tidak menyarankan untuk memproduksi yang baru. dengan material apapun terus dikasih nama itu tas guna ulang, begitu ya. Ya gitu tadi yang saran dari kajian tadi. Karena apa? Karena guna ulang itu lebih menyangkut kepada perilaku penggunanya, bukan kepada nama tasnya atau materialnya. Karena yang bisa diguna ulang itu ya tadi kan kantong dari kain juga bisa diguna ulang, ya kan? Diminta atau disarankan kalau kantong kain diguna ulang 50 kali atau berapa ratus kali tadi gitu ya. Kalau guna ulangnya tasnya dari plastik jenis apa, diminta minimal tadi berapa 18 kali atau berapa kali tadi gitu ya. Kalau untuk jenis yang ini diminta minimal berapa kali. Nah, masyarakat kita kan pusing kalau disuruh menghafal itu gitu ya. Dari Pemda juga gimana menjelaskannya ke masyarakatnya gitu ya. Kalau material ini ya jenisnya ini diguna ulang sekian kali ya Bapak Ibu sekalian, kan sulit juga mengkomunikasikannya gitu ya.
Jadi ini yang harus mendapat perhatian kita, bagaimana untuk bisa menyampaikan ini di dalam program kita, di kebijakan pemerintah dan komunikasi kepada publiknya, begitu. Jadi ini kuncinya di situ. Kita juga tidak ingin membuat pusing masyarakat, tidak ingin merepotkan masyarakat, tetapi bahwa untuk promosi guna ulang itu adalah dalam rangka mengurangi timbulan sampah, dan itu untuk material yang apa saja. Tetapi dalam hal material yang berbeda-beda untuk kebutuhan yang akan datang, nah ini yang harus ditindaklanjuti lagi, bahwa untuk keperluan yang ini misalnya wadah kemasan makanan, arahnya itu lebih baik yang mana, gitu ya. Dan itu perlu untuk dibahas dengan produsen kemasan makanannya, kemana begitu, karena pilihan itu ada di pihak produsen kemasan makanan yang mengedarkan masyarakat mereka, jadi harus dibahasnya di situ, nanti arahannya kemana material yang akan digunakan supaya mudah di dalam penanganannya nanti. Mungkin itu Bu Yeri respon umumnya. Makasih. Iya. Ini ada tadi Pak terkait yang dari Pak Handi, berarti biodegradable plastik yang bisa didaur ulang, apakah yang terbaik ya? Potensinya begitu Bu Yeri, kalau memang ada. Nah ini yang kita juga mendapat masukan, bahwa beberapa material itu memang tidak bisa dicampur Bu Yeri, begitu. Jadi dalam penanganan sampahnya juga tidak boleh campur begitu, karena kalau si material-material yang berbeda itu tercampur, semakin sulit untuk daur ulangnya, begitu ya. Semakin sulit untuk daur ulangnya, sangat repot sekali. Oleh karena itu yang kita dorong adalah untuk yang jenis-jenis produk atau material yang memang arahnya daur ulang, ya memang itu harus kita nyatakan. Kami dari Pusat Standarisasi mendorong untuk yang memang cocoknya daur ulang dan memenuhi persyaratan daur ulang dan bisa dikumpulkan secara nasional, itu kita nyatakan ini jalurnya untuk daur ulang gitu ya. Sementara untuk jenis penggunaan material yang memang itu tidak disarankan untuk didaur ulang karena pertimbangan masalah higiene, masalah juga apa itu penyakit begitu ya. Misalnya yang terkontaminasi ikan atau darah gitu ya, daging gitu ya, kan itu ada darah dan lain-lain yang memang itu harus dikelola secara khusus. Kalau memang itu tidak disarankan untuk didaur ulang, karena berisiko juga untuk para pemulung dan pengolah daur ulang gitu ya. Yang seperti itu harus juga dicarikan jalan keluarnya, materialnya yang cocok apa gitu ya. Nah, ke arah ke sana kita mengajaknya supaya ini lebih sesuai dengan jalur-jalurnya. Begitu Bu Yeri? Iya. Karena kalau ini tidak diatur, ini simpang siur semua Bu Yeri. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Sementara untuk Pak Adi kita sudah sekian dulu. Kali ini beranjak ke Pak Direktur Pengelolaan Sampah. Mohon izin nih Pak Direktur, Pak Nofrizal, ada 2 pertanyaan terkait hierarki, maksudnya mungkin bukan penggunaan ya, tapi pengelolaan sampah yang barusan dijelaskan Pak Nofrizal tadi. Kemudian juga ini ada dari Ibu Listiawati, ditujukan kepada Pak Nofrizal. Paparan yang disampaikan sangat menarik untuk dipahami lebih lanjut. Yang ingin ditanyakan ke Pak Direktur adalah terkait pengelolaan sampah plastik, Pak Nov, yang semakin meningkat jumlahnya pada masa pandemi ini, bagaimana konsep pengelolaan sampah plastik ini sampai ke daerah, mengingat keterbatasan pemahaman terkait jenis plastik, dampaknya terhadap lingkungan. Kalau di masyarakat mungkin perlu informasi yang lebih sederhana agar masyarakat awam bisa paham dan ikut berkontribusi. Mohon izin Pak Direktur, apakah masih join? Ya, terima kasih Mbak. Ya, silakan Pak Nov. Ya, pertama hierarki
Saya pikir sih ini sudah menjadi pengetahuan umum ya sebenarnya. Mungkin nanti kalau perlu nanti saya kirimkan ke teman-teman panitia ya, hierarkinya bisa sampaikan. Kan itu memang yang menjadi landasan filosofis dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang kita buat gitu ya. Jadi memang kondisi real kan kebalik piramidanya sekarang. Yang besar itu adalah porsi dari landfill ataupun juga TPA. Ini harus dibalik begitu loh hierarkinya. Yang kedua mengenai bagaimana pemerintah menangani kebijakan sampah plastik ini. Berkali-kali saya sampaikan juga ke publik, kita memang melakukan pendekatan secara simultan memang. Ada 3 pendekatan besar yang memang kita lakukan. Pertama adalah berkaitan dengan minim sampah atau eco-living lah ya. Ini yang memang juga termasuk dari policy dari misalnya seperti Banjarmasin mengeluarkan kebijakan pembatasan. Ini bagian dari ini sebenarnya, bagaimana semaksimal mungkin upaya-upaya pembatasan, pencegahan itu dilakukan, baik dari publiknya, baik dari regulasi pemerintah daerahnya, baik dari sisi produsennya sendiri. Dan berbagai stakeholder ini kan sudah melakukan. Saat ini ada 40 kabupaten, kota, provinsi yang sudah melakukan kebijakan pembatasan single use plastik. Kemudian juga berbagai produsen sudah melakukan pembatasan atau pengurangan. Misalnya teman-teman kalau ke belanja ke fast food dan sebagainya itu sudah mulai mengurangi cutlery, mengurangi penggunaan single use plastic bag dan sebagainya. Dan juga gerakan-gerakan publik juga sudah sangat banyak. Itu pendekatan pertama. Ya, silakan Pak Nov, suaranya belum. Jadi kalau tetap sampahnya dihasilkan, bagaimana semaksimal mungkin sampahnya itu bisa dijadikan sumber daya. Kita bisa lihat bicara sirkular ekonomi ada dua hal yang harus kita bangun. Pertama adalah ekosistemnya, mulai dari publik, pemulung, bank sampah, sampai kepada industri daur ulangnya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kondisi material balance-nya, itu hampir 80%, 84% itu supply chain-nya itu didorong oleh sektor informal gitu loh ya, dari daur ulang industri plastik kita. Jadi memang peran dari harusnya sektor-sektor lain yang lebih formal seperti pemerintah daerah dengan pusat daur ulangnya, TPST maupun juga misalnya bank sampah begitu ya, itu harus kita tingkatkan lagi begitu. Sampai saat ini memang masih sektor informal yang mendominasi supply chain-nya. Hampir 84% dari material balan recycling daur ulang plastik. Sehingga memang perubahan-perubahan perilaku ini harus semaksimal mungkin, sehingga memang ini harus lebih kita tingkatkan lagi. Karena memang masih ada 1,6 juta ton yang kita lihat dari material balance itu yang memang tidak masuk ke dalam sistem daur ulang gitu ya, sehingga memang potensinya masih besar. Yang ketiga, pendekatan kita adalah pendekatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah dan pendekatan teknologi. Sampai saat ini harus kita akui pengelolaan sampah yang baik dan benar dari 514 kabupaten kota di Indonesia itu masih di bawah 50%. Angkanya masih 49% ya. Sehingga ini juga harus kita tingkatkan kapasitasnya. Baru-baru ini kan rame lagi di Bekasi, misalnya Kabupaten Bekasi, Kali Jambe penuh dengan sampah plastik. Ya gimana nggak penuh? Sehari Kabupaten Bekasi itu 2.500 ton. Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah cuma 800 ton. Ya sisanya diselesaikan masyarakat sendiri. Jadi ini juga kita lakukan juga secara simultan, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, mulai dari SDM-nya, anggarannya, transportasinya, pengelolaan landfill dan sebagainya, termasuk dengan teknologi-teknologi. Kita juga sekarang kan juga mendorong maksimal waste to electricity, RDF, teknologi juga
yang juga cukup besar, potensinya mungkin hampir 30-40% dari kapasitas timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari. Jadi ini secara simultan kita lakukan untuk mencapai kesetimbangan minimal 100% pengolahan sampah. Jadi saya cenderung LCA itu bisa kita lakukan secara maksimal, secara optimal, Mas Adi. Kalau kesetimbangan pengelolaan sampah kita minimal itu sudah kita capai, kita masih berada di bawah, jauh dari kesetimbangan minimal, masih 49%. Jadi kalau sudah minimal 100%, mungkin baru kita, menurut saya, bisa kita optimalkan pendekatan-pendekatan itu. Jadi sekarang itu semua kita lakukan secara apa ya, total football lah semua untuk mencapai pendekatan 100% tadi, begitu loh ya. Jadi tidak ada leakage 1% pun. Terima kasih. Iya, mungkin sedikit Pak Direktur, ini kalau untuk masyarakat agar dapat berkontribusi, mungkin perlu informasi yang lebih sederhana mungkin gitu Pak, supaya masyarakat bisa paham gitu. Mungkin ada dari Direktorat Pengelolaan Sampah, ininya Pak, strateginya agar masyarakat nih Pak, masyarakat luas bisa ikut kontribusi. Ya, sebenarnya dalam 3 tahun terakhir ini kan gerakan-gerakan partisipasi publik tumbuh dengan baik ya, baik itu gerakan-gerakan minim sampah, eco-living, itu sudah seperti menjadi kultur terutama di anak-anak milenial. Kemudian yang untuk circular economy ini juga sangat baik ya, bahkan selain kalau teman-teman sudah milah sampah, selain ada bank sampah TPS 3R, juga sebenarnya social entrepreneur juga tumbuh baik ini sekarang. Jadi macam-macam itu apps yang sudah ada di gadget, itu tinggal buka. Nanti kalau kita sudah milah itu tinggal bisa jemput ke rumah. Jadi menurut saya ini sekarang sedang bertumbuh dengan baik, apakah itu Waste for Change, Octopus, e-recycle, repick up sampah, macam-macam ini sekarang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Jadi menurut saya itu juga sudah menemukan salurannya. Kalau kita sudah memilah sampah, ya selain juga dengan pemerintah daerah, juga social entrepreneur ini sedang berkembang dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Direktur, sangat komprehensif dan jelas sekali responnya. Mudah-mudahan para peserta yang hadir pada webinar ini bisa memahami dengan lebih baik. Ya, ini ada satu chat untuk Pak Adi kelihatannya. Sebelum kita buka ya, kita untuk ini udah 10.20 sebentar. Ini ada dari Fakultas Teknik UPR. Mengapa kantong plastik sekali pakai lebih baik dari segi dampak lingkungan daripada kantong kertas sekali pakai? Jadi plastik dengan kertas ini, Pak Adi. Silakan ya. Pak. Ya, terima kasih. Dari sisi kajian dampak lingkungannya, nanti Bapak silakan, Bapak atau Ibu ya yang menanyakan, silakan untuk melihat-lihat untuk kajian-kajian itu lebih detailnya ya. Laporannya akan kami share gitu ke Bapak Ibu sekalian mengenai itu. Jadi memang kalau kertas itu memang banyak sekali ini dampak lingkungannya gitu. Oleh karena itu ada kekhawatiran bahwa kalau plastik ini dilarang, kemudian diganti dengan kertas, gitu ya. Sudah ada pertanyaan, apakah sanggup semuanya itu digantikan oleh kertas? Karena kalau digantikan dengan kertas, dampak lingkungannya banyak sekali, dan bagi kita Indonesia, ya tekanan untuk hutan kita tambah banyak, begitu ya. Yeah. Kalau plastik itu dilarang sama sekali, gitu ya. Itu betul-betul pertanyaan yang sangat mendasar, gitu. Apa yang terjadi kalau plastik dilarang sama sekali? Terus pakai material apa? Kan begitu ya. Dan kajian-kajian LCA-nya menunjukkan bahwa loh, kalau diganti dengan material lain itu kelas berat juga dari sisi dampak lingkungannya. Kertas tadi atau juga yang aluminium gitu ya. Terus juga pakai yang apa itu dampak lingkungannya besar dari sisi berbagai macam itu. Itu pesan yang sangat penting. Jadi hati-hati untuk melarang untuk penggunaan plastik gitu ya. Pada saat ini belum ada pilihan yang lebih aman dan nyaman gitu ya. Karena ini penting sekali. Dan apakah kalau diganti kertas semua juga nggak mungkin? Ataukah semua material kalau begitu
semua barang dari kertas digantikan aja oleh plastik yang dampak lingkungannya lebih kecil. Loh, ya tidak begitu kan? Tidak begitu. Jadi ini harus hati-hati juga kita memaknainya bahwa oh kalau materialnya kertas itu dampak lingkungannya lebih besar ya daripada plastik, terus ya udah yang berbahan kertas diganti dengan yang plastik yang lebih beban lingkungannya lebih kecil. Loh, itu juga menimbulkan permasalahan juga. Gitu. Nah, oleh karena itu ini juga sesuatu yang harus kita cermati ya, dan kita ini kan dengan lebih wise begitu. Terus dari sini kita bisa lakukan apa untuk majunya gitu ya. Dan ini juga diskusi yang sangat penting untuk nanti menteri-menteri lingkungan sedunia kalau kumpul begitu ya. Karena ada yang mengajak untuk istilahnya itu single use plastic ban gitu ya. Ada yang mengajak untuk apa gitu ya, itu tidak mudah situasinya untuk banyak negara dengan kebijakan masing-masing dan infrastruktur yang ada di negara masing-masing begitu ya. Ini makanya tadi Pak Nofrizal mengajak untuk kita hati-hati membaca dan mencermati hasil kajian LCA ini. Kita harus tetap merujuk kepada arah kebijakan dan juga kapasitas yang ada di negara kita, dan memang kita ini kan kemana. Jadi tadi intinya adalah sebetulnya pakai material yang manapun sebetulnya itu semuanya berdampak lingkungan, begitu ya. Tidak ada yang ini ya. Kalau pilih yang ini, oh ya dampak ke perubahan iklimnya ya nanti gitu ya. Kalau pilih yang ini itu gitu. Nah jadi saat ini kita melihatnya adalah kajian-kajian akan dilanjutkan gitu nanti untuk melihat sebetulnya kalau jenis material ini lebih tepatnya itu diarahkan kemana untuk penggunaannya, begitu ya. Itu karena tidak bisa juga kita menyatakan bahwa oh semua plastik nanti harus didaur ulang gitu ya. Nanti dulu itu harus ada kajiannya. Atau oh semua plastik harus mudah terurai gitu ya. Ekstrim ya, ekstrim yang sini. Belum tentu juga itu adalah yang terbaik gitu. Nah, ini yang kedepannya diperlukan kawalan dari penelitian-penelitian lebih lanjut gitu. Untuk penggunaan yang apa itu diarahkan lebih tepatnya kemana begitu. Jadi memang kajian yang ada pada saat ini kalau Bapak Ibu baca itu memang sepertinya masih terbuka gitu ya. Sepertinya masih terbuka. Lah terus kesimpulannya apa? Apakah semua harus milih plastik ataukah bagaimana gitu ya? Jadi laporan tadi kalau dibaca kesimpulannya itu memang tidak memberikan single jawaban gitu ya. Ini harus begini gitu. Tidak bisa ya, karena memang kajiannya memang tidak mengambil kesimpulan itu, tetapi kajian itu bisa mengingatkan kita kepada pemerintah, kepada para praktisi, kepada para peneliti, ini wilayah-wilayah yang harus ditangani dan ini yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Dalam hal kalau itu edukasi untuk pengurangan timbulan sampah, semua setuju ya tadi gitu ya? Ya. Gitu kan? Iya. Arah kebijakan kita untuk pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, pengurangan timbulan sampah sudah dicanangkan sebagai hierarki yang tertinggi. Kajian LCA-nya tadi juga mengingatkan begitu, gitu ya. Jadi ini bukan hanya pilihan mengenai larang-melarang, bukannya pilihan mengenai ini harus menjadi plastik atau kertas atau plastik jenis apa, tetapi kembali lagi kepada tadi itu perilaku konsumen, yaitu dalam hal pengurangan timbulan sampah. Jadi itu terkonfirmasi bahwa iya kembali lagi itu adalah agenda utama untuk mengurangi timbulan sampah. Edukasi perilaku konsumen, berikan contoh-contoh, berikan kampanye, informasi dan lain-lain. Tetapi hati-hati jangan sampai kampanyenya keliru jurusan, gitu ya. Jadi kalau guna ulang itu adalah perilaku konsumen, itu adalah pengurangan timbulan sampah. Bukan merujuk kepada kantong jenis tertentu dengan bahan tertentu yang itu guna ulang, yang lain tidak guna ulang. Itu harus
Kita harus ditinjau ulang, ya. Ya. Kalau itu beda ininya gitu ya. Ini mengenai perilaku, bukan mengenai barangnya, bukan mengenai materialnya, gitu ya. Ya. Nah, yang lain lagi tadi juga ini sudah menjurus kepada ini ya, wrap up Bu Yeri sekalian menghemat waktu. Iya, Pak. Yang juga disadari tadi adalah dari bahan yang apapun, tetap aja kita harus menanganinya ya. Tetap aja end of life-nya itu ada. Didaur ulang sampai ratusan kali sampai ini tetap aja kan ada yang ya sudah akhir, sudah tidak bisa dipakai. Tetap kita harus meningkatkan kapasitas kemampuan untuk menanganinya gitu ya. Ada jurus-jurus tadi itu, ada yang pemanfaatan material untuk bangunan, ada yang untuk energi, ada yang sudah mau tidak mau harus diinsinerasi gitu kan. Kapasitas harus ditingkatkan. Nah, tetapi dari sisi bahwa bagaimana dengan produsen kemasan bahan makanan kan gitu kan ya, kedepannya mau kemana ini gitu ya, kemasan-kemasan makanan tadi itu, wadah kemasan take away gitu kan ya, kemudian mengenai belanja, kantong belanja gitu kan ya, pilihan kita lebih baiknya ke depannya apa. Nah, itu masing-masing itu masih kita bisa punya direction, masih punya arahan ke depannya diarahkan kemana gitu. Ya. Tetapi dengan syarat kampanye untuk perilaku sudah dilakukan, pengurangan timbulan sampah sudah dilakukan, dan juga untuk penanganan kejadian sampahnya ditingkatkan begitu. Ya. Jadi ini banyak praktisi dari yang untuk daur ulang plastik kami apresiasi, maupun juga para praktisi yang mendorong untuk inovasi untuk sifat yang mudah terurai, kita juga apresiasi. Tapi tolong baca kajian-kajian ini, challenge-nya apa, begitu ya. Dan ini challenge itu harus diisi dengan kajian, harus diisi dengan kemajuan teknologi yang lebih baik lagi. Nanti suatu saat kita akan ketemu lagi dengan update, gitu ya. Oh, bahan yang biomaterial, ini ya update-nya, gitu ya. Kemarin mencermati kajian dari UNEP, kajian RCA sebelumnya, biomaterial diposisikan begini. Sekarang kita ada kajian-kajian baru, sehingga yang biomaterial gitu ya, ini begini ya, kita sudah maju mencapai ini. Nah, harapan kita ke sana Bu Yeri dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ini kita tidak dalam rangka sudah menutup diri gitu ya kepada kemajuan atau perkembangan, tetapi kita menggunakan pesan-pesan kajian ini untuk mari kita maju bersama. Apa yang bisa kita tawarkan lebih baik untuk stakeholder dan untuk kebijakan kita ke depannya. Dan mungkin pilihan untuk Indonesia ini beda dari negara lain. EU milih yang apa, Jepang milih yang apa, Singapura milih yang apa. Mungkin itu juga berbeda-beda, tergantung kembali kepada kita yang memutuskan. Ya. Yang mengusung untuk yang degradable, challenge-nya adalah ayo silakan lanjutkan, berikan tawaran yang lebih baik. Untuk yang daur ulang, ayo majukan infrastruktur ekosistem daur ulang, lakukan kajian-kajian bagaimana mengurangi dampak lingkungan dari sistem daur ulang itu, maupun yang juga yang kertas ya, karena ada inovasi-inovasi juga untuk yang penggunaan kertas untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi itu yang kita ajak. Demikian Bu Yeri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.31, lewat 1 menit, oke ya. Mohon maaf, ini ada pertanyaan juga dari beberapa peserta. Mohon maaf kita tidak bisa respon saat ini, mungkin nanti di lain kesempatan. Sebelum kita masuki sesi penutup ini, nanti sebelum ditutup oleh Pak Nur, mungkin Pak Nofrizal ada kalimat statement penutup juga Pak. Karena ada yang tanya ini juga apakah bisa dibuat aturan untuk pendirian pabrik plastik, karena plastik ditemukan hampir di tiap TPA. Langsung ditutup sama Pak Adi aja Mbak. Ya. Ditutup. Izin live juga Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih banyak Pak Nofrizal sudah berkenan join. Silakan waktu kembali ke Pak Kapus Tanlinghut untuk menutup webinar kali ini. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nofrizal, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perjalanan kita lanjutkan.
untuk di wilayah ini, dan kita cermati kajian-kajian LCA ini untuk kita bisa punya informasi lebih baik. Dan sampai berjumpa di seri diskusi sebelumnya, dan juga untuk kalau ada yang apa istilahnya maju lagi untuk bersama dengan KLHK, kami Pusat Standarisasi Lingkungan dan Direktorat Pengelolaan Sampah gitu ya, untuk wilayah yang daur ulang mau dimajukan, ayo terbuka kita majukan. Untuk yang mudah terurai, yang compostable dan lain-lain, ayo kita lanjutkan perjalanan untuk menawarkan yang lebih baik. Untuk Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah, kami mohon, kami harapkan ini informasi ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk bisa menjelaskan gitu ke stakeholder dan kepada para pihak di daerahnya, terutama yang sudah punya kebijakan untuk pembatasan timbulan sampah plastik gitu ya. Supaya lebih komplit lagi penjelasannya, supaya nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat bingung masyarakat dan para pihak penggerak, supaya bisa menyampaikan ini kita menuju kemajuan yang sama. Sekali lagi terima kasih, izin untuk kita akhiri pertemuan ini. Alhamdulillah kita sudah menjalankan webinar ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan sikap atau kata-kata dari kami semuanya. Terima kasih kepada panitia dan informasi kami sampaikan melalui panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada peserta nanti akan diberikan materi, link materi, dan juga sertifikat bagi yang memang memerlukan. Ya, terima kasih. Ini tidak ada sesi foto ya, kita langsung aja ya. Sudah direkam ya panitia ya.